Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati, dipatuk burung pipit. Jumpa lagi kita di podcast ini, di channel @nizalmepit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar, lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, mudah-mudahan di hari ini kita senantiasa diberi kekuatan, kemudahan, kelancaran, tentunya dalam kondisi sehat yang optimal. Ayah bunda, mudah-mudahan di hari ini juga kita diberi rezeki yang barokah, rezeki yang mulia, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iklim yang tidak menguntungkan bagi dunia kesehatan, namun mudah-mudahan kita senantiasa di dalam keadaan sehat yang optimal. Ayah bunda, kali ini kita akan membahas wajib diketahui perkembangan otak janin dalam kandungan sebagai upaya cegah stunting sejak dini. Ayah bunda yang berbahagia, tujuan ayah bunda dan saya juga sama, ingin memiliki generasi yang cerdas, generasi yang sehat, generasi yang tangguh, generasi berkualitas. Tentu mewujudkan itu tidaklah semudah mengembalikan telapak tangan ayah bunda, namun kita melalui proses pengasahan, proses pembinaan, proses pendampingan dan pengasuhan kecerdasan dalam sejak bayi di dalam kandungan. Oleh karena itu ayah bunda, tantangan kita yang berat sekali dalam rangka mencapai tujuan itu adalah kita akan melindungi janin kita dari bahaya stunting. Di mana kondisi stunting yaitu menyebabkan gangguan pertumbuhan perkembangan otak yang disebabkan karena kekurangan gizi yang kronis ayah bunda. Ayah bunda, sebagaimana diketahui Allah Subhanahu wa taala telah merahmat manusia di muka bumi ini dengan proses penciptaannya yang sempurna, yaitu 40 hari pertama setelah sperma dikumpulkan di dalam rahim ibu, maka 40 hari keduanya sperma dikumpulkan tadi menjadi kumpulan daging-daging, daging itu pun dikumpulkan menjadi badan kita, menjadi tubuh kita, dan 40 hari yang ketiga baru ditiupkan roh. Nah, seiring dengan itu adalah sel-sel otak mulai bertumbuhan. 120 hari atau yang kita kenal dengan 16 minggu mulailah pertumbuhan sel-sel jaringan otak yaitu bertumbuh, dan pertumbuhan sel jaringan otak itu sebenarnya ayah bunda dimulai menit pertama dari pembuahan, karena 1 menit sekali pertumbuhan jaringan atau neuron otak itu sebanyak 250.000 jaringan ayah bunda. Jadi kalau setiap menit diciptakan oleh Allah SWT sebanyak 250, hingga begitu lahir janin itu sempurnalah jaringan otak itu sebanyak 1 miliar. Artinya kalau dalam 1 menit 250, kalau kita kalkulasikan dalam 1 jam, itu maka akan terciptalah jaringan itu sebanyak 15 juta. Kalau seandainya kita konfirmasi dalam 24 jam atau 1 hari, itu akan terakumulasi sebanyak 360 jaringan ayah bunda. Dan kalau kita hitung dari hari ke hari hingga 1 bulan, itu akan tercipta sebanyak 10.800.000 jaringan ayah bunda. Sehingga pas kelahiran 1 miliar, kalau kita bagi 1 miliar dan dibagi 10 miliar 800, maka dapatlah masa pertumbuhan jaringan otak itu selama 9 bulan 20 hari. Nah, ini artinya ya bunda. Jadi Al-Quran dengan fenomena alam yang terjadi itu benar-benar fakta sempurna dan fakta yang benar. Al-Quran memang secara ilmiah dan secara fakta menunjukkan
bahwa bayi di dalam kandung selama 9 bulan 10 hari, sementara jaringan itu kalau kita hitung berdasarkan 250 per menit hingga 1 miliar itu terciptalah selama 9 bulan 20 hari ya Bunda. Oleh karena itu kadang-kadang janin itu lahirnya lebih dari 9 bulan 10 hari. Itu dalam perkiraan ya Bunda. Nah, yang jadi permasalahan ini supaya kita mempertahankan kehamilan ibu itu jangan terjadi kehamilan yang prematur, kehamilan yang belum cukup bulan. Artinya jaringan itu tidak sempurna, tumbuhnya 1 miliar. Kurang karena dia kurang, ada yang 7 bulan, ada 8 bulan, itu prematur ya Bunda. Sempurnanya lahir itu 9 bulan 20 hari ya Bunda. Itu dari siklus lamanya persalinan seiringan dengan pertumbuhan jaringan otak ayah bunda. Itu ayah bunda yang pertama wajib ayah bunda ketahui. Yang kedua, seiring dengan pertumbuhan perkembangan jaringan otak, tentu jaringan otak itu memerlukan makanan ayah bunda, memerlukan asupan ayah bunda. Oleh karena itu, dimulai 16 minggu itu jaringan otak tadi mulai tumbuh patok atau mulai tumbuh dinding-dinding otak tadi. Nah, pertumbuhan dinding-dinding otak itu memerlukan nilai-nilai gizi yang mikro, ayah bunda. Menurut ilmu kesehatan sangat dibutuhkan adalah asam folat. Oleh karena itu, pada kehamilan pertama, 3 bulan pertama, ibu itu disarankan makan tablet tambah darah. Artinya apa? Di tablet tambah darah itu mengandung asam folat. Asam folat di situ memang kecil nilainya. 440 mg, sangat kecil lah ya bunda. Namun itulah kebutuhan untuk jaringan. Disalahin dari tablet tambah darah, ibu hamil juga dibutuhkan untuk asupan sayur-sayur yang mengandung asam folat, seperti sayur-sayur yang mengandung buncis, brokoli, dan sempurnanya sayur-sayur yang mengandung asam folat dan kebutuhan-kebutuhan mineral, kebutuhan syarat yang lain atau yang terbanyak adalah terdapat pada daun kelor ayah bunda. Artinya ayah bunda, kita harus mendorong istri kita yang sedang hamil untuk lebih banyak makan sayur-sayuran yang mengandung asam folat atau tablet tambah darah. Itu yang benar-benar kita kawal dan kita kontrol ayah bunda. Ayah bunda yang saya banggakan, oleh karena itu ayah bunda, di dalam mengejar pertumbuhan jaringan otak dari menit pertama hingga menyosong persalinan atau 36 minggu lebih atau 36 atau 38 minggu, bisa juga mencapai 40 minggu ayah bunda, yaitu 9 bulan 20 hari. Itu memerlukan asupan makanan yang tinggi makanan, karena ibu hamil itu makannya 2 kali lipat dari makan ibu tidak hamil. Adapun prinsip-prinsip kebutuhan gizi yang sangat diperlukan bagi ibu hamil itu mengandung makanan pertama mengandung asam folat ayah bunda. Jadi asam folat itu bisa bersumber dari sayur-sayuran seperti brokoli, sayur daun kelor ayah bunda, sayur-sayurnya yang tentunya sayur-sayur yang warna hijau ayah bunda. Di samping itu juga asam folat juga didapat dari sumber-sumber protein yang hewani, dari ikan, dari telur, atau dari daging pun bisa ya bunda. Jadi setidak-tidaknya wajib diketahui bahwa 3 bulan pertama kehamilan biasanya ibu hamil itu udah diberi tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu mengandung asam folat, meskipun sedikit ayah bunda, itu sangat membutuhkan pertumbuhan perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Jadi ayah bunda jangan lupa makan makanan yang mengandung asam folat. Yang kedua ayah bunda, makanan yang mengandung zat kolin ayah bunda. Zat kolin itu sebagai neurotransmitter ayah bunda, juga diperlukan asupan gizi yang mengandung kolin. Pada umumnya juga terdapat dari makanan yang bersumber dari ikan atau udang atau telur, dapat kita makanan ayah bunda. Zat-zat besi juga diperlukan. Tadi disampaikan bahwa zat besi ada langsung diberi tablet tambah darah. Itu juga dapat juga dari sayur-sayuran ayah bunda,
atau lebih jelasnya dapat juga di hati, dari hati daging yang hati ya, dari hati itu bisa paling bagus sekali ayah bunda untuk dimakan oleh ibu hamil. Kemudian serat ayah bunda, jangan lupa serat itu juga berasal dari sayur-sayuran mengandung serat ayah bunda. Jadi artinya ayah bunda perlu kita ngawal ibu hamil waktu hamil pada semester kehamilan pertama itu disarankan untuk mengkonsumsi sayur-sayuran yang berwarna hijau yang cukup, yang memadai ayah bunda, sehingga dari sayur-sayuran itu sumber energi, sumber proteinnya sangat dibutuhkan dan itu ada di situ ayah bunda. Ada mineralnya, ada seratnya, ada kolinnya, ada asam folatnya ayah bunda. Sudah sempurna itu kegiatan. Tinggal lagi kita mendorong bagaimana ibu hamil itu suka makan sayur pada masa itu. Memang pada masa pertama kehamilan, ibu hamil kadang-kadang merasa enak, merasa mual. Mudah-mudahan dengan kesukaan makan sayur, rasa mual-mual itu akan hilang. Dan yang terakhir, prinsipnya makanan yang mengandung protein ayah bunda. Protein di sini adalah protein hewani. Jadi ayah bunda bisa kita dikasih makannya proteinnya itu ikan atau udang atau telur, dapat kita makanan ayah bunda. Di prokes saya yang lalu sudah saya jelaskan secara detail apa saja dan bagaimana ukurannya, kolinnya bagaimana, asam folatnya bagaimana, proteinnya bagaimana, sayurnya bagaimana, semua sudah saya jelaskan pada podcast saya yang lalu. Silakan tonton podcast itu. Ayah bunda, jangan lupa lagi ayah bunda, untuk kesempurnaan makan itu, semua zat gizi itu yang diperlukan untuk pertumbuhan perkembangan Anda adalah buah-buahan ayah bunda. Jadi ayah bunda, setiap buah-buahan cocok untuk ibu hamil dan semua buah-buahan bisa dimakan oleh ibu hamil. Kalau nanas yang banyak mengandung zat yang dibutuhkan sebagai antioksidannya adalah amplo nanas ya bunda. Biasanya kalau kita makan nanas yang di tengah tuh amplonya itu dibuang. Nah itu jangan dibuang ya bunda. Justru amplo itu paling banyak, paling tinggi mengandung zat antioksidan ya bunda. Itu diperlukan untuk stamina ibu hamil dalam kondisi yang lesu, kondisi yang lemah. Ibu hamil memerlukan zat-zat antioksidan yang lebih tinggi. Itu kira-kira makanan yang harus dipertahankan untuk ibu hamil ayah bunda, sehingga pertumbuhan jaringan otak selama kehamilan itu dapat berjalan dengan baik. Ayah bunda yang berbahagia, setelah janin lahir, pada saat kelahiran janin yang pertama itu jaringan otaknya tumbuhnya itu baru mencapai 25% ayah bunda. Tadi semuanya organ-organ sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaringannya sebanyak 1 miliar. Nah, jaringan itu baru tumbuh, tempat-tempat jaringan itu sebanyak 25% ketika melahir ayah bunda. Ketika usia bayi mencapai 18 bulan, maka pertumbuhan itu sudah meningkat hingga 50% ayah bunda. Jadi sudah mencapai 75% kesempurnaan jaringan otak itu ketika anak kita berusia 18 bulan ayah bunda. Ketika anak mencapai usia 12 tahun, jaringan itu mulai sempurna. 100% jaringan itu sudah tumbuh. Semua jaringan otak sudah tercipta semua, sudah tersambung semua. Namun perkembangan intelektualnya bertahap juga. Tadi jaringannya, hardware-nya sudah disiapkan berdasarkan tahapannya. Sekarang software-nya adalah jaringan intelektual. Jaringan intelektual itu bunda, kita ini sudah diciptakan sebanyak 1 triliun untuk ayah bunda seperti USB, penyambung jaringan ayah bunda. Kalau di laptop itu ada tusukan yang penghubung dari kabel data ke kabel data, itu minimal dalam laptop itu paling banyak 4 jaringan. Tetapi kita manusia di dalam otak kita itu mempunyai 1000 jaringan ayah bunda, 1000 USB ayah bunda. Bayangkan itu. Nah, pertumbuhan jaringan intelektual ini, perkembangan intelektual janin ini mulai tumbuh ketika usia 0 sampai 3 bulan, itu baru sebesar 50% untuk perkembangan intelektualnya ayah bunda. Ayah bunda, tahapan perkembangan
jaringan intelektual pada anak itu berkembang selama 3 tahapan ayah bunda. Tahapan pertama yaitu pada usia 0 hingga 3 tahun, itu jaringan berkembang itu baru mencapai 50% ayah bunda. Tahapan kedua yaitu ketika anak usia 4 hingga 8 tahun, itu baru mencapai 30%, artinya baru 80% ayah bunda. Jadi masa-masa emas itu kira-kira 80% baru berkembang. Sementara pada usia 8 hingga 18 tahun itu jaringan itu tumbuh berkembangnya genap 100% sempurna ayah bunda. Artinya perkembangan intelektual kita ini sempurnanya dicipta Allah itu pada usia 18 tahun ayah bunda. Ini ayah bunda perkembangan jaringan otak dan perkembangan jaringan intelektual sudah disampaikan pertahapan-tahapan ini. Tinggal lagi kita memfungsikan jaringan itu agar tumbuh dengan sempurna, agar tumbuh sesuai dengan fungsinya ya bunda. Disitulah pentingnya kita memberikan asupan gizi yang bernilai gizi sesuai kebutuhannya dan menerapkan pola asuh yang baik dan benar ya bunda. Mudah-mudahan kalau dengan memahami sistem fisiologi pertumbuhan perkembangan otak dan memahami kebutuhan dan sumber energi yang dibutuhkan serta memahami cara-cara bekerjanya otak, mudah-mudahan anak kita bebas dari stunting. Maksudnya anak kita tanpa stunting ayah bunda. Keluarga yang hebat, keluarga yang berkualitas adalah orang tua yang hebat. Orang tua hebat melahirkan generasi yang berkualitas. Semoga Allah SWT memberkahi kita, ketupat dibelah 4. Semoga bermanfaat. Qul a'udzu bi khairi wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.